لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi dengan penuh syukur di hati, bahagia tiada terdiri. Ya, kita mulai saja ya. Kajian kita hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, tidak terasa bahwa hari ini kita telah menginjak jilid keempat. Ngaji dulu atuh bersama Ikatan Keluarga Alumni Notariat Unpad Pajajaran. Bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Wijayanto dengan tema kurban, tidak hanya sekedar menyembelih hewan. Baik, kita masuk saja serta kita yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Koryah kita Umi Gin dan pembacaan Sari Tilawah oleh Teh Daci. Dan kali ini yang akan dibacakan adalah Quran Surat Al-Hajj ayat 34 dan Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Umi Gin, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka
الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن ثانيك هو الأبتر Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhan dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang dibacakan menjadi amal kebaikan bagi kita semua, khususnya bagi yang membacakannya. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik, selanjutnya adalah laporan Wakil Ketua Bidang Agama Ikatan Keluarga Alumni Notariat Unpad, Kang Boy Budiman, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kang Pupi, kemudian jazakallahu khair kasiron kepada Umi Gindin dan Teh Daci yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'annya yang juga sekaligus sebagai doa pembuka. Yang terhormat Ibu Ketua kita, Teh Ranti, alhamdulillah ngaji jilid keempat ini bisa kita laksanakan kembali pada sore hari ini. Sebelumnya saya melaporkan terlebih dahulu bahwa mohon maaf kepada seluruh anggota keluarga Ikano, kami memang tidak mengadakan urunan kurban karena dengan anggapan dan dengan dasar, dengan kondisi seperti ini, kami tidak ingin membebani seluruh rekan-rekan menjadi terbebani begitu. Mungkin kondisinya rekan-rekan sudah bisa berkurban dan punya rencana sendiri di keluarganya masing-masing. Namun terlebih itu kami informasikan memang pekurban saat ini di Kota Bandung saja turun 40%. Ini berdasarkan data dari MUI Kota Bandung bahwa memang pekurban ini di saat pandemi turun 40%. Dan alhamdulillah Teh Ranti dengan inisiatif dadakannya pada hari ketiga, hari Tasyrik, telah melakukan penyembelihan hewan kurban karena ada kekecewaan di sebagian masyarakat yang mana Ikano setiap tahunnya berkurban,
Ternyata tahun ini tadinya katanya tidak akan, makanya Teh Ranti langsung melakukan inisiatif, melakukan pemotongan kurban di daerah Jatinangor, kalau tidak salah ya. Untuk itu saya secara pribadi dan secara mewakili rekan-rekan mengucapkan terima kasih kepada Teh Ranti dan jajaran pengurus yang lainnya yang telah berkurban di daerah Jatinangor. Insya Allah menjadi amal jariah bagi semua yang terlibat. Untuk ngaji ini, alhamdulillah telah diikuti oleh 85 peserta. Semoga memberikan manfaat bagi anggota dan nanti tema yang akan ditayangkan adalah sesuai dengan flyer. Kurban tidak hanya sekedar menyembelih hewan dan juga mengenai penjelasan hari tasyrik. Dan bagi rekan-rekan, mohon maaf mungkin yang kemarin sempat lupa saum Senin Kamis, Seninnya itu batal sebetulnya karena masih hari tasyrik. Mohon maaf karena kebetulan memang hari ini hari 14 Zulhijjah. 14 Zulhijjah masuk juga bisa puasa Ayyamul Bid sampai dengan besok 13, 14, 15 yang terbiasa melakukan puasa pertengahan di bulan Islam. Jadi demikian mungkin laporan singkat dari saya kepada Ibu Ketum dan juga kepada rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa memang kemarin kita melaksanakan hari tasyrik 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Memang disarankan untuk tidak berpuasa dan diperketat berpuasa ya. Baik, selanjutnya adalah ya, sambutan dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Notariat Unpad atau IKANO Unpad. Kami persilahkan kepada Teh Ranti. Belum, rame. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan kita banggakan Bapak Ustadz Wijayanto, kemudian yang terhormat Ketua Dewan Penasehat IKANO Unpad, Bapak Badar Baraba, kemudian para penasehat yang sudah hadir, pada yang terhormat Bu Evi, Bu Jenny, Bu Elis, Bu Yani, kemudian para anggota Dewan Kajian sudah hadir di sini, ada Bu Ndeh, Teh Ana, Teh Ulip, Kang Wangsa, kemudian panitia yang telah bekerja keras, bekerja sama bahu-membahu untuk mensukseskan acara ini, khususnya dari bidang agama, ada Kang Boy, kemudian Teh Herda, Teh Yuka, kemudian tim IT yang selalu support, Teh Fima, Mas Bro, kemudian Kang Cahya, Ayu, Abai, Niti, kemudian Teh Gin tadi terima kasih untuk untayan alunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang syahdu, dan Teh Daci dengan terjemahannya yang sangat syahdu. Kemudian juga seluruh kabit IKANO yang sudah hadir, anggota IKANO Unpad pengurus, juga Bapak Ibu Akang Teteh dan hadirin sekalian, dan juga ada Ibu Elis di sini dari Fakultas Hukum Unpad. Oh ya, tadi tentu saja Bu Elis selaku penasehat di IKANO Unpad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan untuk bersilaturahim dalam rangkaian kegiatan Ngaji Dulu Atuh Jilid 4 yang sore hari ini insya Allah akan membahas tema kurban tidak hanya sekedar menyembelih hewan, bersama yang terhormat Bapak Ustadz Wijayanto seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak MC kita yaitu Kang Pupi. Bapak Ibu Akang Teteh sekalian, izinkanlah kami keluarga besar IKANO Unpad untuk menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita dan semoga kita semua senantiasa berada dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Merupakan suatu yang membahagiakan karena kita bersama-sama bisa memaknai intisari dari Idul Adha, makna Idul Adha, yang pada prinsipnya mengandung banyak makna mulia, yaitu silaturahim, keikhlasan, dan saling berbagi, yang merupakan ajaran Islam.
Betapa pentingnya untuk memelihara hubungan persaudaraan dan silaturahim sebagai salah satu bagian keimanan dari umat muslim, dan keikhlasan dijadikan dasar dan landasan setiap tindakan kita, dan betapa luhurnya Allah SWT bisa menempatkan derajat orang-orang yang berbagi dengan niat semata-mata memperoleh ridho Allah SWT. Ikana Unpad sangat bersyukur dan menyambut baik dan berterima kasih kepada bidang terkait yang secara konsisten telah berikhtiar untuk mengadakan berbagai kegiatan positif sebagai sarana silaturahim, muhasabah diri, dan berbagi ilmu yang bermanfaat sebagai ingat dan motivasi kita semua agar senantiasa bisa menjadi yang baik dan dapat berbaginya kebaikan pada saudara-saudara kita. Dan mengutip acara kali ini, yaitu kurban hanya sekedar menyembelih hewan, sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat dimaknai sebagai bentuk introspeksi dan muhasabah kita sebagai manusia yang harus bisa menyadari bahwa segala yang kita miliki ini merupakan titipan dari Allah SWT yang diamanat kita untuk dapat dimanfaatkan untuk peroleh kebaikan. Terima kasih saya aturkan atas antusiasme Bapak Ibu Akang Teteh dan hadirin sekalian untuk bisa turut serta dalam acara ini. Akhir kata, dengan semangat kebersamaan kita dapat berbagi semangat agar kita bersama-sama bisa senantiasa menjadi ruk yang senang belajar dari ilmu yang bermanfaat, serta menyambung silaturahim, menebarkan kebaikan, dan konsisten berikhtiar melatih diri untuk selalu ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sambutan dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Notariat Unpad, Ikana Unpad, Dr. Ranti Fauzamayan SH. Terima kasih. Ya, juga dibawahi ya Teh ya, silaturahimnya luar biasa memang. Terima kasih Ikana telah menjembatani para anggota, dan alhamdulillah sudah mendekati angka 93 partisipan hari ini bersama kita bersama-sama 93 orang, luar biasa alhamdulillah. Wilujeng Sumping sadayana, mudah-mudahan sehat selalu, amin. Oke, Pak Ustadz, apakah sudah bergabung dengan kita? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, bisa kita mulai saja, langsung saja? Ya. Bisa kita mulai, Ustaz? Silakan. Ya, baik. Ya, telah hadir di tengah kita Bapak Wijayanto, Ustaz Wijayanto, dengan tema kurban, tidak hanya sekedar menyembelih hewan. Bagaimanakah selanjutnya dan seperti apakah saudara singkat Hari Raya Idul Adha dan untuk Rasulullah SAW. Kami persilahkan pada Ustaz untuk mulai tausiahnya. Silakan Ustaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bi khairikum man tarakat dunya lil akhirah wa tarakal akhirah lidunyaka walakin man yusibuhuma. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka abtar. Sadaqal hadim wa sadaqal rasul karim manahnu ala dzalika minasaikin wa sakirin walhamdulillahi alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidupnya, dunianya, sampai akhiratnya beserta keluarganya. Ibunda Ranti Fauzia Mayana, selaku Ketua Umum Ikano Unpad. Yang saya Pak Boy Budiman, selaku Ketua Bidang Agama Ikano Unpad, dan seluruh partisipan yang alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk thalabul ilmi, di mana Nabi mensabdakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu itu hanya ada dua. Satu, orang yang mau belajar dan mengajarkan agama. Sampai-sampai ketika Madinah itu sempat diserang musuh, maka seluruh pemuda dan seluruh laki-laki keluar. Tiba-tiba di tengah perjalanan itu diturunkan surat At-Taubah ayat 38
yang mengatakan tidak boleh semua orang itu berangkat perang. Harus sebagian bisa kita rasakan semuanya nilai duniawi. Maksudnya kalau ukurannya ukuran duniawi bukan pada akhirat. Artinya kalau anak-anak kita itu nggak paham bagaimana tidak lancar baca Quran, itu lebih sensitif kalau anak kita nggak bisa komputer, nggak bisa bahasa Inggris, atau kita nggak bisa matematik dan sempoa. Inilah maka baru saja ini besar di mana berkumpul hari Jumat yang sangat istimewa, walaupun juga ini dalam suasana yang istimewa di saat pandemi, tetapi jangan sampai kita menghilangkan nilai-nilai dari apa pesan moral yang ada di dalam surat dalam Idul Adha. Ayatnya jelas, inna a'toina kal kausar, sungguh telah banyak nikmat yang diberikan kepada kamu. Jadi Allah dalam rangka bahasa Al-Quran, bahasa Allah untuk mengambil hati manusia itu sederhana, diingatkan tentang nikmat. Karena khusus doa syukur ini langsung Allah yang ngajari. Doa makan itu penting, tapi doanya yang ngajari dari Rasulullah. Tidur itu penting, tapi berhubungan suami istri itu penting, dan kita senang. Tetapi semuanya yang ngajari Rasulullah. Khusus doa mengenai syukur, itu Robbi auzi'nin an askura nikmatakal, itu semuanya diajari langsung oleh Allah karena pentingnya rasa syukur. Sehingga ketika Rasulullah itu diutus jadi nabi, maka ada dua dan nabi yang rakyat biasa, yang dengan inilah saya kunci menuju surga. Satu, kadang-kadang saya makan kenyang, saya bisa bersyukur. Dan kadang-kadang saya ada kurang makan, maka saya bisa sabar. Karena kunci surgawi itu hanya pada syukur dan sabar. Hari ini kita diingatkan dengan syukur. Betapa wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Teman-teman di Ikano ini, kalau kita hitung-hitung nikmat yang diberikan kepada kita, itu tidak bisa menghinggakan. Makanya kalau bahasa ujian kaitannya dengan nikmat, selalu dengan bahasa sedikit. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, kamu akan diberi sedikit, wala nabluwannakum bisyari, bin sayin minal amwali wa anfus, dan seterusnya. Kamu akan diberi ujian sedikit ketakutan. Kenapa? Karena takut kita dengan aman kita pasti lebih banyak amannya. Sedikit kelaparan karena teman-teman di Kano laparnya dengan kenyangnya lebih banyak kenyangnya. Apalagi ini Zoom meeting aja ada yang makan sampai hari ini. Gitu. Mana mungkin sempat sampai kelaparan. Itu sambil ngambil snack di depannya itu, Masya Allah, luar biasa. Pak Gatot aja siap ada makanan minuman sebelahnya. Gitu. Nah, artinya apa? Sedikit. Untuk itu, nikmat yang banyak ini harus kita syukuri. Dan cara syukur itu ada dua pola. Pola pertama adalah syukur kepada Allah dengan hamdalah. Yang kedua, syukur dengan kita peduli dengan sesama. Maka fasoli li rabbika wanhar. Catat baik-baik. Semua ayat-ayat dengan ritual itu selalu dikaitkan dengan sosial. Maka ayat sholat dikaitkan dengan zakat. Alat sholat suruh Idul Adha, penyembelihan kurban. Haji selalu diikuti dengan dam, karena haji kita pasti haji tamatuk. Tamatuk itu tangi, mangan, ngantuk, tangi, mangan, ngantuk. Tangi, maka disebut tamatuk hajinya orang Indonesia. Karena lebih banyak tidurnya daripada ibadahnya.
Makanya kalau teman-teman Ikano itu haji, minta didoakan dari tanah air, padahal yang didoakan tidur di tenda. Itu. Di tenda tidur, di apartemen tidur, mohon maaf di hotel tidur. Jadi mendoakan orang tidur saja, orang-orang haji. Maka hajinya tamato. Orang sholat, itu dimulai dengan Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah, tapi diakhiri dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum untuk manusia, untuk makhluk. Al-Quran dimulai dengan Bismillah, mengagungkan nama Allah, tapi jangan salah, surat terakhir dari Al-Quran itu An-Nas, artinya manusia. Maka pola bohong, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, kamu tahu siapa orang yang berdusta dalam beragama, dia beragama Islam, dia luar biasa, teman di Ikano ini rajin, luar biasa, sholatnya sampai jidatnya hitam. Bacaannya bagus, bismillah, alhamdulillah, luar biasa, dia lulusan IAIN, dia SAG, sarjana alam gaib, luar biasa. Haji tiap tahun dia berangkat, umroh dia bisa berangkat, seminggu 3 kali, rumahnya itu Mekah, dekat dengan Ka'bah, tetapi bisa dikatakan pendusta dalam beragama. Kenapa dia dusta? Karena ternyata dia yadu'ul yatim. Dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia sholawat, dia doa terus, tetapi dia tidak peduli pada anak yatim. Maka fasoli li robbika wanhar, antara ibadah nahr, ibadah kurban, dengan sholat itu tidak bisa dipisahkan. Sholat terus nggak pernah zakat itu pembohong, zakat tidak pernah sholat tidak diterima. Maka disinilah pentingnya kita mengikuti, maka innasa ni'aka huwal abtar. Kalau kamu tidak mengikuti cara ini, maka semuanya akan terputus. Terputus apa? Terputus keberkahannya. Maka teman-teman Ikano boleh gaji dan karir sehebat apapun, kalau lupa dengan Tuhan, lupa dengan agama, pasti rezekinya tidak berkah. Pasti. Tidak ada sejarahnya keberkahan itu muncul bagi orang yang jauh dari agama. Bahkan nanti ada istidrat. Apa itu istidrat? Falamma nasuma dzukrifi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka kalau ada teman-teman Ikano ini usaha dunia kok dia lupa agama, maka justru usahanya oleh Allah akan dibukakan terus. Dibukakan terus, nanti ada jebakan Batman. Di tengah-tengah dia menanjak, maka di tengah-tengah karir yang tinggi, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar darinya. Di tengah-tengah karir yang tinggi ada siksa yang sekonyong-konyong. Siksa itu tidak hanya di akhirat, tapi di dunia dia merasakan ternyata di dalam kekayaannya ada rasa kurang terus, maka kaya, tapi tetap dia bisa tersiksa di dalam kekayaannya. Artinya apa? Walaupun kaya dia korupsi, berarti dia kurang terus. Sampai bayar polisi untuk bikin surat perjalanan, sampai bikin surat palsu untuk pengacara. Pengacara saja disuruh bikin surat palsu, sekarang jadi masalah. Itu. Nah, sekarang jadi tersangka semuanya. Nah, sampai menurunkan 3 jenderal harus dicopot. Padahal itu orang dalam bergelimang kekayaan. Tapi kalau lupa agama, pasti hidupnya tidak akan berkah. Hari ini kita ingin bicara tentang bagaimana keberkahan yang ditunjukkan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini adalah kisah yang dimuat di dalam Al-Quran, luar biasa Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sampai 69 kisah dimuat dalam Al-Quran kaitannya dengan Ibrahim di 25 surat. Jadi 25 surat itu memuat tentang bagaimana kisah Ibrahim. Tentu bukan hanya Ibrahimnya saja. Ibrahim dengan waladina ma'ahu, dengan orang-orang yang bersamanya, dengan bapaknya juga dikisahkan, dengan istrinya, dengan anaknya. Sekarang dibaca surat Mumtahanah ayat 4. Surat ke-60, Mumtahanah ayat 4. Boleh? Minimal terjemahnya saja. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Boleh dibaca surat Mumtahanah surat ke-60 ayat 4. Boleh yang sudah ayat ketemu? ke-4 saja ya Ustaz. Ya. Sungguh telah ada teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja
kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhan, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami Ya. kembali. Sebetulnya ada 15 poin ini, tapi tidak mungkin saya akan sampaikan semuanya. Siapa uswah di dalam Ibrahim dan keluarganya ini? Poin pertama kaitannya dengan relasinya dengan orang tua. Satu sisi dia punya orang tua yang kebetulan orang tuanya ini orang yang kaya raya. Karena apa? Orang tua ini punya bisnis bikin berhala di kerajaan dan tendernya langsung kepada raja. Jadi dia punya koalisi dengan raja. Dimanapun sampai hari ini, kalau orang itu punya koalisi dengan raja, pasti akan punya kemudahan bisnis. Makanya teman-teman Ikano, kalau pengen sukses, gampang. Anda harus merapat, harus dekat dengan raja. Minimal urusan hukumnya menjadi ringan kalau ada urusan. Minimal Anda punya banyak fasilitas. Minimal ada jalur birokrasi yang lebih mudah. Di mana-mana kalau kita kenal dengan penguasa, baik wali kota, bupati, segala macam, semuanya dimudahkan. Jangankan sampai di ini. Saya itu dekat dengan kepala polisi saja, mohon maaf, SIM itu nggak pernah nyari dikasih. Itu. Bahkan alamatnya saja dikasih alamat rumah dinas. Jadi mohon maaf, saya itu kemana aja nggak pernah ditangkap polisi karena SIM saya itu ada 32. Dari mana? Dari hadiah, gara-gara saya ngajar di PTIK. Gitu. Di PTIK kan calon-calon Kapolres itu harus ketemu pelajaran psikologi umumnya dengan saya. Sehingga ketemu di mana saja, hadiahnya mereka yang paling gratis ya SIM. Dengan cara Kapolda ya otomatis siapa yang mau nangkep dari situ. Gitu. Walaupun saya nggak pernah nyopir. Contoh orang yang berkoalisi itu Azhar. Azhar itu adalah bapaknya Ibrahim. Dia punya produsen patung, bukan produsen patung di pinggir jalan. Ya, dekat. Makanya nanti kebaikan itu sampai nanti Hajar itu adalah hadiah dari Raja Fir'aun. Karena bapaknya punya koalisi dengan para raja itu. Oke. Dan yang kedua, Ibrahim ini, mohon maaf Bapak Ibu semuanya ini harus saya sampaikan, Nabi Ibrahim ini Nabi yang seluruh agama samawi itu mengagungkannya. Orang Yahudi, orang Nasrani kalau disebut Ibrahim, Abraham, pasti dia akan mengagungkannya. Karena dianggap itu. Bahkan orang Yahudi menganggap ini orang Yahudi. Orang Nasrani itu menganggap orang Nasrani. Maka Allah menurunkan suratnya. Sesungguhnya Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Tetapi orang yang Hanif. Nanti dalam surat Al-Imran ayat 67. Kenapa? Orang yang Islam, orang yang Hanif. Karena apa? Nabi Musa itu diagungkan oleh orang Yahudi, tapi tidak orang Yahudi dan orang Islam mengagungkan Nabi Musa. Tetapi orang Nasrani nggak mau mengagungkan. Nabi Isa diagungkan oleh orang Nasrani, tapi orang Yahudi nggak mau mengagungkan. Orang Islam mengagungkan Nabi Isa. Orang Islam mengagungkan seluruh nabi-nabi, karena semua nabi itu adalah nabi yang hanif, nabi yang mengajarkan tauhid, nabi yang tidak mengajak supaya dia menyembah dirinya, tapi harus menyembah kepada Allah. Coba dibaca surat Al-Imran 37 dulu untuk menunjukkan bahwa Ibrahim itu tidak Yahudian dan tidak Nasronian. Al-Imran ayat 37. Ini baru 2 poin saja. Kalau mau 15 poin nanti detailnya ini. Nanti akan saya perkuat di 1 poin saja. Ya, terus Al-Imran ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah menerima doanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pendidikan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria menemui Maryam 67. Mohon maaf. Oh, sorry, 67. Baik. Ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Ia adalah orang yang lurus, seorang Muslim, dan tidak termasuk orang-orang Muslim. Ya. Jadi Ibrahim itu tidak bisa diklaim dia orang Yahudi atau orang Nasrani karena dia seorang Muslim, orang yang betul-betul mau menegakkan tauhid. Makanya semua harus mengagungkannya. Itu. Oke.
Dan Ibrahim terkenal dengan bapak tauhid. Kenapa? Karena pencarian keraguan. Tidak pernah nyembah matahari, nggak pernah. Cuman melihat takjub dengan matahari, tahu-tahu tenggelam. Takjub dengan bulan, tenggelam. Maka ini terkenal dengan bapak tauhid. Nanti dalam tema tersendiri bagaimana menegakkan. Dan Ibrahim mengajarkan bagaimana kalimatul haq inda sultani jair. Yaitu bagaimana menegakkan kalimat yang benar di tengah penguasa yang zalim. Maka nanti sampai Nabi Ibrahim itu dibakar. Tetapi karena pengorbanan itu, maka kuni ya naru baldan wasalaman. Abardan wasalaman. Ya api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Nanti siapapun yang berjuang dalam kebenaran, Allah akan tolong hidupnya. Entah dengan cara apapun. Orang yang benar, orang yang dalam agama, pasti ada pertolongan. Sesuatu yang meresahkan nanti akan dihilangkan oleh Allah. Karena siapa yang memerangi orang yang menegakkan kebenaran, Allah mengatakan akan bermusuhan dengan aku. Maka yakinlah orang dalam menegakkan kebenaran, insya Allah Allah sendiri yang akan menyelesaikan. Intan surah yang surkum. Kalau kita menolong Allah, menolong agama Allah, menolong kebenaran, maka sesungguhnya Allah pun akan nolong kita. Maka disitulah Nabi Ibrahim itu, walaupun nanti bisa dibahas. Nabi Ibrahim itu sangat diplomatis ketika harus menghancurkan patung. Ketika menghancurkan patung, itu mohon maaf, apakah engkau yang menghancurkan? Banyak para terjemahan menerjemahkan, sesungguhnya patung yang besar inilah yang menghancurkan. Kalau begitu Nabi Ibrahim bohong. Padahal di dalam ayatnya, la'anatullah alal kadhibin. Allah melaknat orang-orang yang bohong. Kok nabinya mengajarkan bohong? Nabi itu sidik, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan nabi, itu orang ikano. Karena nabi itu dipilih karena kejujurannya. Coba dibaca surat Al-Anbiya. Al-Anbiya 62-63. Atau dari 61-nya boleh. Al-Anbiya dari 61, 62, 63. 2 ayat saja cukup. Al-Anbiya ketika Nabi Ibrahim itu dihakimi masa, maka ditanya, apakah engkau yang menghancurkan patung ini? Maaf, surat yang keberapa Ustaz? Saya lupa. Anbiya surat ke-21. 21. Siap. 21, 3. Ayat berapa Ustaz? 61, 62. 61, 62. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. An-Anbiya ayat ke-61. Mereka berkata, kalau demikian bawalah ia untuk diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Lalu ayat 62, mereka bertanya, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Ayat 63, Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Tanyakanlah kepadanya. Saya tanya dulu. Sebetulnya yang menghancurkan patung siapa? Yang menghancurkan patung itu siapa, Pak Gadot? Nabi Ibrahim. Ustaz, Nabi Ibrahim. Tapi ketika ditanya, jawabannya gimana? Coba diulang. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Tanyakanlah kepadanya jika ia dapat berbicara. Berarti Nabi Ibrahim bohong. Padahal ayatnya nggak mengatakan gitu. Nah ini kalau yang dibaca terjemahnya. Bal fa'alahu, tentu ada yang melakukan. Wong hancur semuanya, tentu ada yang melakukan. Kemudian Nabi Ibrahim menunjuk. Kabiruhum hadza, yang paling besar ini. Maka tanya kepada dia. Itu diplomatis banget. Kok hancur semua, siapa yang menghancurkan? Pasti ada yang melakukan. Yang paling besar ini, maka tanya kepada dia. Karena kapaknya itu dikalungkan di paling yang besar itu. Kemudian orang-orang mengatakan, bahwa patung kok ditanya? Lah patung kok kamu sembah? Itulah diplomatis. Beda loh ya, itu komal ya. Kabiruhum hadza, itu. Yang paling besar ini. Sekarang saya tanya Mas Gadot. Mas Gadot, di belakangnya ada tikus. Kalau saya biar nggak kaget, saya bilang, Mas Gadot, itu tikus. Supaya dia nggak kaget. Tapi kalau komanya beda, Mas Gadot itu tikus. Beda. Saya tanya kepada Devi, Mbak Devi,
Elora, itu. Kamu suka jambu, monyet? Beda loh ya. Padahal ada kan jambu monyet, ada nggak? Ada jambu monyet. Kamu suka jambu, monyet, beda. Itu. Saya tanya pada Pak Taufik, kamu suka ke kebun binatang, jadi beda. Karena apa? Disitulah Nabi Ibrahim mengatakan kabiruhum hadza. Falahu, tentu ada yang melakukan yang paling besar ini. Nah, itu kepandaian itu. Nabi itu cerdas. Kalau nggak cerdas itu bukan nabi. Itu orang Ikano. Ya, jadi kembali lagi dari sisi ini, inilah maka Nabi Ibrahim dan pengorbanan. Itu tidak bisa dipahami kecuali orang yang melakukan. Jadi agama Islam ini hanya bisa dinikmati bagi yang mengamalkannya. Saya punya teman bule di kampung saya itu ada orang Spanyol. Pertama kali dia heran banget lihat orang Jogja karena apa? Panas-panas, siang hari panas-panas makan tahu itu pakai cabai. Panas makan tahu pakai cabai berkeringat. Pakai soto yang panas, karena soto dingin pasti nggak enak, ya. Soto panas, pakai tahu, pakai cabai, berkeringat. Sudah begitu dia masuk angin, dikerokin. Itu menyiksa dirinya sendiri. Sudah panas, pakainya cabai, sudah gitu masuk angin, dikerokin, menyiksa diri sendiri. Ini luar biasa. Saya dulu punya teman, mohon maaf, itu ditahan di kepolisian. Di Inggris. Teman saya ambil S3 di sana, itu bareng, itu ditahan di Inggris. Kenapa? Karena anaknya di kindergarten, itu di playgroup, itu pas olahraga dibuka, itu ada bekas kerokan. Jadi bekas itu KDRT. Menjelaskan itu sampai semalam ditahan, sampai harus besok paginya bisa dilepas. Kenapa? Karena untuk menjelaskan perlu konjen yang datang. Karena kerokan itu tidak bisa dipahami bagi orang. Kerokan itu, what is the meaning of the kerokan itu, sampai nggak bisa memahami mereka. Sama dengan orang yang makan tahu dengan cabai yang pedas, itu hanya bisa dipahami. Orang Arab lihat orang Sunda saja heran kok. Mosok daun-daun gitu, hadza ta'amul ghanam. Ini makanan mosok. Itu orang Sunda kalau lihat daun-daun muda kan dihabiskan. Itu makanan kambing kata dia. Loh kenapa? Karena harusnya daun itu dikasihkan kambing, kambingnya dimakan orang Arab itu. Nah, baru sekarang aja bisa memahami ketika ternyata itu juga makanannya orang Sunda. Dikira hanya makanan kambing loh dulu. Itu daun-daunan. Nah, maka sama dengan agama, Nabi Ibrahim ingin menunjukkan bahwa kenikmatan orang beragama, yaitu kelihatannya itu dalam pengorbanan, dalam penderitaan, tetapi sesungguhnya di situ ada keberkahan dalam kehidupan. Nabi Ibrahim juga bagaimana yang paling penting yang ingin saya bahas detail di sini adalah Nabi Ibrahim dalam konteks berkeluarga dan pengorbanan dan ketaatan. Karena Nabi Ibrahim itu bicara tentang mengajarkan tentang ketaatan, mengajarkan tentang keikhlasan, mengajarkan tentang kesabaran, mengajarkan tentang kepasrahan, pasrah, dan berikutnya juga pengorbanan. Ini kalau diterangkan sampai besok pagi nggak selesai. Karena pengorbanannya saja panjang, belum lagi kesabarannya, kepasrahannya, keikhlasannya, belum lagi ketaatannya kepada Allah. Total. Luar biasa, suruh nyembelih anak. Maka kita mulai Nabi Ibrahim dari bahasa Ibrani, ab, dalam bahasa Arab, abu, itu sama artinya, yaitu bapak. Ab, abu, artinya bapak. Rohim artinya kasih sayang. Rahim juga berarti tempat peranakan. Yang punya rahim hanya Mbak Devi, Bu Ranti, Bu Novita. Itu mohon maaf. Mas Gatot nggak punya rahim, sebab kalau maka nggak bisa hamil. Itu. Dan alhamdulillah yang punya rahim hanya Devi. Seandainya yang punya rahim itu Mas Gatot, banyak kecelakaan bayi prematur. Hamil 8 bulan malah basket, hamil 9 bulan malah futsal, nanti lahirnya prematur, jadi mohon maaf. Maka yang punya rahim perempuan, karena perempuan punya kasih sayang, punya kelembutan, maka Ibrahim artinya bapak yang sangat penyayang. Ibrahim, atau bapak yang sangat-sangat penyayang. Akhirat, maka Nabi Ibrahim ini
pertama kali di Babilonia itu, mohon maaf Pak, harus berjuang di 3 tempat. Satu di Mesir, yang kedua di Syam atau di Hijaz, yang ketiga di Mekah. Masing-masing punya pembelajaran yang luar biasa. Awalnya Nabi Ibrahim ini, mohon maaf, Nabi Ibrahim ini lama nggak punya anak. Atau mulai dari itu, dengan Sarah itu nggak punya anak. Akhirnya Sarah ini mengizinkan gimana kalau nggak punya anak. Padahal usianya sudah cukup tua. Waktu itu, mohon maaf, sudah 90-an tahun. Maka Nabi Ibrahim suruh nikah lagi, kebetulan dapat hadiah Hajar dari Raja Fir'aun. Dapat hadiah raja itu, awalnya ikut bantu di situ, tapi suruh nikah. Suruh nikahi, dalam mereka punya keturunan. Dan luar biasa, Hajar pun juga tidak langsung memberi keturunan. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa surat As-Sofat. Sekarang dibaca surat As-Sofat ayat 100. Ini bagi Bapak Ibu semuanya yang punya anak, belum punya cucu, segala macam, suruh membaca doa ini. Ini doanya pendek sekali, mudah-mudahan semuanya bisa hafal nanti. Robbi habli minas solihin cuman itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Ya. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang soleh. Ya. Pertama, Nabi Ibrahim ini. Ini ada 5 poin ya, 5 poin. 5 poin dari ayat ini dicatat baik-baik. 1, Nabi Ibrahim itu tidak pernah putus asa. Maka dalam kondisi pandemik seperti ini, teman-teman Ikano jangan pernah putus asa. Boleh pasrah, tapi jangan menyerah. Pasrah itu semua diserahkan kepada Allah, boleh, tapi jangan menyerah untuk tetap berusaha. Karena Allah ingin menghendaki kita itu tinggi derajatnya di surga, maka dikasih pandemik. Maka dikasih corona, supaya orang tetap bagaimana bikin usaha-usaha yang kreatif. Sekarang ini di kampung saya semuanya jualan, dan rata-rata kuliner. Gitu. Jadi, di grup WA itu isinya jualan, dari mulai tahu tempe, bakso, soto, siomay, rujak, sampai ya Allah, semuanya itu terjual. Lihat, grup-grup sekarang semuanya jualan. Sampai dari mulai sayur, dari mulai ide-ide kreatif apapun. Itu. Sampai bikin disinfektan itu semuanya nawar-nawarkan, semprotan-semprotannya luar biasa. Grup isinya orang jualan. Ternyata punya ide kreatif. Pertama, jangan putus asa. Kenapa? Wala tayasu min rohillah wala naknatu taknatu bi rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah, karena orang yang putus asa itu sifat kekafiran. Maka kalau ada teman-teman Ikano itu putus asa terhadap Allah, maka itu bentuk kekafirannya kepada Allah. Karena Allah menegaskan dalam surat Yusuf ayat 87 bahwa orang yang putus asa adalah sifat orang kafir, maka jangan putus asa. Akhirnya tetap berdoa, dan doanya kepada Allah. Ingat, syarat doa itu dikabulkan kalau doanya kepada Allah. Coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 186. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan doanya kepada Allah. Tidak kepada dukun, tidak kepada Mairot, tidak kepada Nyi Blorong, tidak kepada Nyi Roro Kidul, tidak Suster Ngesot. Doanya harus kepada Allah, jangan nggak punya anak ke Mairot. Nggak punya anak, itu doanya tidak ke Mairot, tidak ke mana-mana. Surat Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwa aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka menanti perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ada 5 syarat doa itu akan dikabulkan. 1, mendekat. Mendekat kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau Anda pengen doanya dikabulkan, Anda mendekatnya ke Allah. Jangan mendekat ke kayu, batu, jangan mendekat ke patung, jangan mendekat ke dukun. Jadi poin pertama, Anda harus mendekat. Yang kedua, doanya kepada Allah. Khusus doa tidak boleh wasilah. Tidak boleh lewat perantara. Maka nggak boleh doa itu ya Muhammad, ya Nyi tadi, Suster Ngesot, ya nggak boleh. Harus kepada
Robbana, Ilahina, Allahumma. Harus dibaca ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali Ikram. Pokoknya yang nama-nama Allah. Maka doa itu harus kepada Allah. Yang kedua. Yang ketiga, falyastajibuli. Kalau kamu sudah berdoa kepada Allah, maka tunaikan kewajiban. Mohon maaf, Nabi Ibrahim ini doa kepada Allah, begitu dikabulkan ada kewajiban. Kewajibannya berat. Makanya doa dengan ikhtiar harus diusahakan dua-duanya. Ya Allah minta anak, ya Allah minta anak. Kamu udah kawin belum? Belum kawin kok minta anak. Nggak mungkin Mbak Erna, mohon maaf. Bu Yulia, mohon maaf itu. Mbak Ita, ya Allah minta anak. Udah kawin? Belum. Maka kawin juga minta. Karena kawin segar bugar, itu karena anak kuasa Allah. Nyatanya orang segar bugar tidak punya anak. Pak Amin Rais sampai 10 tahun baru punya anak. Pak Amin Rais, padahal Pak Amin sehat, Bu Amin sehat. Ternyata ada kuncinya. Nanti ada beberapa, karena saya mengumpulkan paling tidak ada 20 tips untuk membuat pasangan itu punya keturunan. Artinya itu saya kumpulkan dari jamaah umroh, jamaah haji itu. Ada yang dengan cara dipijat, dengan cara apa, pokoknya usaha. Itu ada cara dijungkirkan, setelah itu harus dijungkirkan ke atas segala macam. Itu 15 menit suaminya harus megangin sambil lihat hutan berantara gitu, macam-macam. Ada yang pakai obat ini, obat itu, pokoknya usaha. Intinya anak kuasa Allah. Dan betul begitu hamil ada perintah. Perintahnya berat. Nabi Ibrahim suruh meninggalkan istri dan anaknya. Masya Allah. Doanya dikabulkan. Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, itu senantiasa beriman kepada Allah dan tetap dalam kebenaran. Itu syarat doa. Syarat doa, dibaca ulang Mas Gadot, syarat doanya ada 5 tadi, dekat kepada Allah, doanya kepada Allah, terus mendekat, berdoa, tunaikan kewajiban, lalu tunaikan kewajiban, dan senantiasa beriman. Tetap beriman kepada Allah. Dan tetap dalam kebenaran. Ya, jadi 5 ini orang doanya akan dikabulkan. Dan betul, Nabi Ibrahim harus meninggalkan anak istri. Untung yang jadi istrinya Nabi Ibrahim adalah Hajar. Seandainya yang jadi istrinya Ibrahim adalah Tantri Sulistyo, apa yang terjadi? Itu. Kurang ajar kamu itu. Jadi suami menghamili tinggal pergi, dasar suami enggak tanggung jawab. Padahal waktu itu Siti Hajar sedang hamil, dia sendirian. Sendirian hamil, tidak dikasih pulsa, tidak ada handphone. Biwadin ghairi dzi zar'in. Nanti dalam surat Ibrahim ditegaskan, ya Tuhanku, aku melihat aku meninggalkan anak istriku di satu tempat tidak ada sebab kehidupan. Untuk cari air saja susah, tidak dikasih deposito. Tidak ada handphone. Mohon maaf, tidak ada handphone, cari air susah, tidak ada sebab kehidupan. Padahal sekarang ini wanita zaman now itu permasalahan pertama itu di gadget dan kuota. Maka dulu ada 3 harta, tahta, wanita. Sekarang 4 harta, tahta, wanita, dan kuota. Makanya banyak para suami, wah istri saya zaman now itu sudah tidur aja memancarkan nur, di dalam selimut aja memancarkan nur. Dikira bercahaya wajahnya. Ternyata dibuka itu masih mainan WA dalam selimut. Seorang wanita, Hajar itu wanita, sendirian, hamil, ditinggal suaminya, tidak dikasih deposito, tidak ada handphone, tidak ada supermarket, Indomaret, tidak ada, di situ nggak ada Indomaret, tidak ada Alfamart, tidak ada situ. Maka hebatnya Siti Hajar ini. Sekali lagi, Allah milih Siti Hajar ini menjadi toladan. Makanya orang yang umroh dan haji, pahalanya mengalir kepada Siti Hajar karena sa'i menirukan Siti Hajar. Sampai sudah mati saja masih ngalir pahala. Mengalir kepada Ismail, maka dibikin Hijr Ismail. Ada mengalir pada Ibrahim, karena Ibrahim ada makom Ibrahim. Sampai hari kiamat diabadikan. Tempat lahir Nabi Muhammad saja tidak ada, sekarang jadi perpustakaan. Kita nggak menemukan di mana tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Padahal Butin Soeharto saja. Ibu Tin Soeharto itu tempat lahirnya dijadikan monumen di Palur sana, dari ke arah Karanganyar, dari Solo ke arah Karanganyar itu ada candi, ada satu buku monumen tempat di mana Bu Tin Soeharto dulu dilahirkan. Tapi tempat lahirnya Rasulullah dihancurkan khawatir untuk tempat syirik, untuk tabaruk orang Indonesia. Orang Indonesia itu umroh haji itu lihat Ka'bah itu malah lepas kudung diusah-usahkan. Dikuli polisi, ya hajah syirik, ya hajah haram.
Tapi dasar orang Ikano dipukuli ya berkah, berkah, berkah. Berkah gimana? Pinjol semuanya kok berkah. Jadi sekali lagi, inilah Nabi Ibrahim. Dia harus meninggalkan anak istrinya. Dan Nabi Ibrahim tetap dalam ketaatannya dan luar biasa. Setelah Nabi Ibrahim ini pergi selama 7 tahun, As-Sofat 102 dibaca, atau 101 dulu, terus baru 102. As-Sofat 101, 102. Wa bassarna lahu bi ghulamin halim. Dan doanya Nabi Ibrahim apa? Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah anak yang soleh. Mohon maaf Pak, Bu, mohon teman-teman Ikano, kita boleh mendoakan anak cucu kita hanya untuk soleh. Tidak, Robbi habli minal ghaniyin. Ya Allah, jadikan anak orang kaya, jadikan anak saya jadi notaris, enggak. Mau jadi notaris, mau kaya, mau miskin, mau pinter, terserah, tapi yang penting soleh. Karena Bapak Ibu tidak dituntut anaknya mahir dalam segala hal. Yang penting anaknya soleh. Makanya nyari sekolah, nyari apa yang kaitannya dengan bagaimana anak jadi soleh. Ini poin penting dari Ibrahim. Ya, As-Sofar surat ke-37, 101 dan 102. 101, 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka 101, maka kami beri kabar gembira kepadanya dari kelahiran seorang anak. Sungguh aku berbawa aku menyembahkan ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Karena putus-putus diulang, 102-nya diulang. 102. Maka ketika Ismail sudah berusia balik, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab, "Ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah." 101 Allah menegaskan, "Fabasarnahu ghulamin halim." Aku beri kabar kamu akan punya anak karena istrinya hamil. Dan mohon maaf, dan Siti Hajar ini di usia 84 tahun. Bapak Ibu pernah melihat orang usia 84 tahun hamil? Mau kemana Bu? Mau nengok bayi. Siapa itu? Oh, oma itu. Oma-oma sudah tua itu umur 80 tahun hamil. Bu Irna, Bu Reni pernah melihat Bu Reni mau ada nenek-nenek, kemana nenek mau gugurkan kandungan, usia 84 tahun. Inilah Allah memungkinkan apa yang tidak mungkin, maka jangan kecilkan doa. Nanti kalau waktunya panjang, saya lihat betapa dengan doa itu Allah akan tolong kita. Ada seorang Abu Mukhlaq, yang dia dirampok di tengah hutan. Dia cukup dengan berdoa, ternyata doa itu, mohon maaf, dengan doanya, maka Allah kabulkan doa itu. Luar biasa, Nabi Ibrahim, Abu Mukhlaq ini, akhirnya yang itu ada tombak nancap di dua dadanya, dengan dia sholat 2 rakaat dan berdoa. Nah, nanti kalau waktunya panjang saja kita baca, ini surat An-Naml ayat 62, sebab turunnya adalah ada orang mau dirampok, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa, kemudian malaikat disuruh, dikirim malaikat. Maka tolong Bapak Ibu semuanya, kalau kita ada masalah apa-apa, mentok, kita doa kepada Allah. Sholat 2 rakaat. Karena Rasulullah SAW, idza khazabul amru sulia. Sesungguhnya Rasulullah itu kalau ada sumpek, ada gundah, ada tidak enak di hati, maka sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat galau tidak ada. Ulama tidak memberi nama. Nama itu sholat galau tidak ada. Sholat untuk galau, tetapi Rasulullah melakukannya. Ya, jadi kalau kita ini banyak Bu ibadah yang ulama nggak ngasih nama. Contoh Nabi Muhammad itu tiba-tiba pagi nanya ada lauk apa ini, nggak ada. Kalau gitu hari ini saya puasa. Puasa apa itu? Puasa nggak ada lauk, nggak ada. Nama itu soma bi ghairi laun gitu nggak ada. Nah, jadi disitulah boleh puasa mutlak atau sholat mutlak itu. Pokoknya sedih ambil wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa.
Dan Allah kabulkan di usia 84 tahun dengan apa? Ghulamin halim. Anak yang begitu sabar, anak yang begitu halus, lembut, dan taat. Dari mana? Dari perjuangannya Hajar. Hajar ini berjuang luar biasa, maka diberinya anak yang sangat-sangat halim. Anak yang sangat lembut. Anak yang sangat nurut pada orang tua. Kemudian 102, pertama sudah lama nggak pergi, udah ditinggal lama 7 tahun, satu riwayat mengatakan 7 tahun, riwayat lain mengatakan itu 13 tahun. Karena kata sa'ya itu Pak, Bu, mohon maaf, sa'ya itu bisa berarti orang sudah dalam pengertian 7 tahun itu sudah bisa lari sendiri, sudah mandiri, sudah bisa membantu orang tuanya. Kenapa? Karena sampai hari ini Bapak Ibu kalau ke umroh haji nanti lihat, orang Arab itu sampai hari ini kalau anak sudah bisa jalan, sudah bisa lari, itu walaupun nangis seperti apapun tidak digendong. Beda dengan orang Indonesia. Nangis gendong. Itu mohon maaf. Itu semuanya. Nah, kalau sana enggak. Si lain mengatakan 13 tahun. Kenapa? Karena mohon maaf 13 tahun itu menurut Imam Syafi'i jual beli sudah sah. Karena dia sudah sanggup untuk bekerja. Nah, maka 13 tahun itu melakukan jual beli sudah boleh. Tapi mau 13 atau 7 tahun, yang penting adalah terkabulnya dengan Ismail. Isma artinya dengarkan. Isma, dengarkan. Il artinya Allah. Dengarkan ya Allah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Yaitu, ya Allah dengarkan doaku. Maka terjadilah Ismail. Ismail artinya dengarkan aku ya Allah. Ismail, dengarkan doaku ya Allah. Itu artinya Ismail. Dan Ismail 7 tahun ditinggal pergi, ya Ismail, ya anakku, aku melihat dalam mimpiku, ini wahyu dari Allah, aku harus nyembelih kamu. Maka pikirkanlah. Maka poin berikutnya, orang tua bisa dialog kepada anak. Sekarang sulit bagaimana anak bisa dialog kepada orang tua. Anak lebih curhat kepada internet, curhat kepada gadget, daripada kepada orang tuanya. Orang tua sekarang sulit untuk, nah maka nanti Ikano akan kita bikin Zoom meeting lagi khusus mengenai parenting. Karena nanti ada 6 komunikasi orang tua kepada anak. 1, qaulan sadida, ya, yaitu dengan kata-kata yang lurus, yang benar, tidak boleh ada bohong. Kedua, qaulal layyina, yaitu dengan lemah lembut. Nah, orang tua kepada anak harus lemah lembut. Kalau dibentak-bentak nanti akan melukai jiwanya. Di zaman Nabi ada anak sedang digendong, ngompol, digendong Nabi, ngompol. Kurang ajar, dasar anak setan. Berarti yang setan orang tuanya kan itu. Kata Nabi, hei ibu jangan suka membentak anak. Kalau hanya ngompol ini, karena itu mau menghormati Nabi. Tadi digendong berjam-jam nggak ngompol, begitu dipegang Rasulullah, ngompoli Rasulullah. Kalau hanya najis, saya siram air, hilang najisnya. Tapi kata-kata kasarnya bisa membekas kepada anak ini. Karena saruhu wa khairuhu makbulun. Orang tua itu kalau sudah kalau dalam bahasa Jawa itu nyepatani itu apa ya? Pokoknya kalau sudah bicara kepada anak karena kemarahannya, baik atau buruknya terkabul. Maka jangan suka sumpah kepada anaknya. Dasar anak nakal, nanti jadi anak nakal. Mohon maaf, itu Abdurrahman As-Sudais itu dulu nakal waktu Imam Masjidil Haram itu, Pak. Sekarang jadi menteri haji, jadi menteri. Itu dulu waktu TK, nakalnya luar biasa. Makanannya harusnya dibagi untuk teman-temannya, itu diambil, makanan dari sekolah diambil, bawa pulang. Nanti dibagikan di rumah, sama teman-teman di rumah. Ibunya selalu, anak kok nakal kayak gini, saya doakan jadi imam Masjidil Haram. Itu diulang berkali-kali, sampai ribuan kali, akhirnya jadi imam Masjidil Haram yang paling merdu suaranya. Oke, nanti lain kali kita bicara tentang anak itu. Ini nggak masuk dalam paket sekarang ini, kontraknya nggak sampai sana. Oke, prinsipnya adalah bagaimana orang tua dialog. Maka pikirkanlah. Dan apa jawaban anaknya? Dibaca lagi Mas Gadot. Jawabannya anak apa? Fas'alu maka ya. Bagaimana pendapatmu? Ismail menjawab, ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Masya Allah. Kalau ada anak seperti ini, teman seperti ini di Bandung atau di Jawa Barat, serahkan saya akan biayai sekolahnya dari S1, S2, S3. Biar nambah anak yatim di rumah saya. Saya biayai penuh. Gitu. Luar biasa. Bagaimana anak bisa nurut orang tua? Mau disembelih, apa jawabannya?
kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Seandainya yang jadi anak ini adalah anaknya Mbak Tantri tadi, anaknya Novita, anaknya Devi Elora, anaknya Reni, anaknya Bu Eti, anaknya Bu Herda, anaknya Bu Desi. Aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu. Wih, sama Pak, saya mimpinya sama. Saya mimpinya mukul ibu bapak ini Bang Toyib, nggak pernah pulang, 7 tahun pergi, datang-datang mau nyembelih anak dasar bapak ini. Luar biasa, anak bisa nurut kepada orang tua. Maka pembelajaran penting Idul Adha bukan sekedar Idul Adha, yaitu bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, yaitu keluarga Ibrahim alaihissalam yang dimuliakan, yaitu uswatun. Laqad kana fi Ibrahim uswatun walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Ibrahim, yaitu anak dan istrinya. Setelah itu Allah berikan keajaiban Sarah yang mempersilahkan suaminya nikah lagi dengan Hajar. Tiba-tiba Allah berikan gembira dengan anaknya Ishak di usia 99 tahun. Masya Allah. 99 tahun. Sampai Sarah itu sampai tertawa kepada malaikat ketika ngajari, tiba-tiba head. Loh, aku ini sudah tua, suamiku juga sudah tidak muda lagi, umur sudah 100 tahun. Nabi Ibrahim 100 tahun, si Sarah 99 tahun. Atas pengorbanan ini Allah hadiah. Maka dua-duanya pengorbanannya luar biasa. Seorang istri yang hebat, seorang bapak yang hebat, seorang ibu yang hebat, melahirkan anak-anak yang hebat. Jangan berpikir anak kita soleh dan solihah kalau bapak ibu tidak soleh dan solihah. 1 jam saya sudah bicara, saya kembalikan Mas Gadot. Ini kalau di TV sudah tanda tangan 6 kali saya. Ya. Luar biasa, alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Ya mungkin sebelum selesai, sebelum ada pertanyaan nanti akan dijawab juga oleh Ustaz, kami minta kepada Putus-putus Pak Gadot. Ya. Ya, Ustaz. Ya, diulang. Putus-putus. Doa. Oh, doa. Iya. Sebelum kita masuki tanya jawab, kami mohon Ustaz untuk memimpin doa dahulu, Ustaz, untuk kami semua. Nanti doanya setelah tanya jawab aja, kalau ada tanya jawab. Ya. Boleh. Baik. Ya. Baik, kita langsung saja ke sesi kita selanjutnya, yaitu tanya jawab. Dan alhamdulillah Ustaz bisa dilihat di chat room kita, sudah banyak sekali yang bertanya. Ya, salah satunya dari Kang Dadang Hermawan. Assalamualaikum Pak Ustadz, punten mau bertanya, saat ini banyak yayasan yang mengadakan kurban secara online. Kita hanya transfer sejumlah uang senilai 1 kambing atau 1/7 sapi, dan pada saat penyembelihan kita tidak ikut menyaksikan, hanya mendapat foto dokumentasinya saja. Bagaimana hukum dan derajat sahnya? Terima kasih Ustadz. Secara hukum sah, tetapi memang asas afdaliyahnya pertama kali sebetulnya kurban itu sebenarnya bukan disembelih orang lain, yang nyembelih adalah kepala keluarganya itu, terus dibagikan. Cuman dalam konteks sekarang ini lebih bagus itu pakai panitia supaya distribusinya merata. Nah, nggak apa-apa, tetap sah walaupun dengan viral. Di tempat kami, mohon maaf, itu pakai Zoom. Jadi semua disiarkan dengan Zoom. Jadi para sohibul karena dibatasi memang kalau di pandemik ini hanya 20 panitianya. Padahal yang disembelih itu ada 14 ekor. Nah, 14 ekor sapi kan luar biasa, itu harus disaksikan gimana. Nggak mungkin kalau sohibul datang semua jadi kerumunan. Nah, karena tempat penyembelihannya di satu tempat. Maka terpaksa itu, maka bisa pakai Zoom. Nggak apa-apa, boleh. Tetap memang ada keutamaan kalau dia ikut menyaksikan. Lebih utama lagi kalau dia yang nyembelih. Itu. Ya, tapi nggak apa-apa, tetap tidak mengurangi pahala. Kita tetap dapatkan pahala penuh. Yang penting adalah keikhlasannya. Ya, gitu. Karena yang sampai kepada Allah bukan darah, bukan dagingnya, tapi ketakwaan kita, yaitu keikhlasan kita untuk berbagi. Gitu. Ya, niat dan ikhlas kita, insya Allah ya Ustadz ya. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Umi Ginanjar Herlina. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ini Umi, bagaimana ada sendiri biar ngomong sendiri, biar ini.
Ayo. Ngomong sendiri, baik. Umi Ya. Ginanjar, saya persilahkan. Ya. Umi, silakan bertanya sendiri katanya Umi. Mangga. Iya. Masih mute? Masih di mute itu? Masih di mute, Umi Ginanjar? Itu mute-nya di ini dulu. Tolong hostnya tolong di itu. Hostnya di open. Ya, Nah, host bisa bantu Tadi saya. nggak bisa. Assalamualaikum Pak ya, Ustadz. ada hostnya ya. Ya, mau bertanya Pak Ustadz, ada anak yang memberikan hewan kurban kepada orang tuanya, buat bapak, buat Ya. ibu. Apakah kita sendiri masih berkewajiban untuk kurban atau gimana gitu Pak Ustadz? Ya. Demikian Pak Ustadz, terima Pertama, kasih. Ya, pertama kurban adalah untuk per unit keluarga sebetulnya. Oh iya. Jadi per unit keluarga. Tetapi kalau mampu, why not? Kalau kita tidak, ya keluarga iya, tetapi juga masing-masingnya. Seperti saya, mohon maaf, anak saya sudah punya tabungan. Istri saya juga punya penghasilan. Ya sudah, saya kurban, istri kurban, anak-anak saya suruh kurban. Karena tabungannya cukup untuk itu semuanya. Itu nggak masalah. Rasulullah sendiri mencontohkan, loh kok kurbannya 2 ya Rasulullah? 1 untuk keluargaku, 1 untuk umatku. Pernah juga riwayat lain, Nabi pernah, loh kok 2 ya Rasulullah? 1 untukku, 1 untuk keluargaku. Nah, jadi boleh. Jadi atas nama itu boleh. Dan juga yang kedua, karena tadi ada ini atas nama orang tua, boleh. Nah, tapi kalau memang dikorbankan anaknya, dia sendiri korban lebih bagus lagi. Wa man tatawa khairan wa huwa khairullah. Siapa yang melebihkan satu kebaikan, maka kebaikannya kembali kepada dia. Gitu. Begitu? Baik, terima kasih Pak Ini Ustadz. cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih berkaitan ya Ustadz, sepertinya ada pertanyaan dari Teh Devi. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, apakah boleh kita berkurban atas Ini nama Devi seseorang Elora itu sudah meninggal? yang nanya. Ayo biar apa ngomong sudah sendiri lagi juga? Oh boleh. Iya. Teh Devi, bangga. Teh Devi Elora. Kami persilahkan untuk bertanya sendiri. Ya mute-nya itu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Devi. Alhamdulillah ya, saya tuh salah satu penggemar Pak Ustadz ini. Saya penggemarnya Devi juga. Oh, iya. Begini Pak Ustadz, kebetulan kan tahun ini anak saya meninggal. Nah, dalam kesempatan kemarin kurban itu, saya berkurban atas nama almarhum anak saya. Nah, apakah diperkenankan seperti itu atau bagaimana nih? Tapi Mbak Devi sendiri kurban? Iya. Ya, boleh. Ya. Jadi utamanya untuk dirinya, baru untuk yang lain boleh. Oh, walaupun tidak ada kewajiban bagi orang yang tiada itu untuk berkurban. Tapi boleh. Boleh. Oh, iya. Artinya tetap boleh, tetapi syaratnya Mbak Devi sendiri yang bersangkutan juga kurban. Juga, iya, betul. Nah, jadi karena diutamakan berarti. Termasuk haji. Tidak bisa menghajikan kalau dia sendiri belum haji. Mengumrohkan juga gitu. Dia sendiri harus sudah umroh. Nah, karena kewajiban itu pribadi dulu. Mudah-mudahan itu jadi tabungan di surga, itu investasi di surga. Sudah ada keluarganya Mbak Devi, sudah ada di surga insya Allah. Nanti nunggu Mbak Devi untuk ditunggu di sana. Oh, pengen segera nyusul Pak? Ya nanti aja. Nanti. Masih butuh perbaikan ya Pak Ustadz. Insya Allah, pokoknya nanti insya Allah jadi reuni di surga. Amin. Insya Allah. Anak-anaknya. Ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Ya. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih Teh Devi. Lalu selanjutnya dari Teh Diba. Ini boleh sendiri langsung saja, Ustaz? Kalau bisa lebih langsung. Silakan. Teh Diba. Teh Diba ini mirip sama penyanyi Rosa katanya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya, coba Teh Diba, Kak Rosa. Kak Rosa itu temannya Mbah Marijan. Rosa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Laiza. Semoga selalu sehat ya Pak Ustadz. Ida, Adib. Ya. Pak Ustadz izin, kalau misalnya kita berkurban atas nama anak-anak dan digilir setiap tahun, misalnya anak 5 tahun ini si Andi, tahun ini si ini, itu bagaimana ya Pak Ustadz hukumnya? Boleh, bagus lagi. Baik aja. Yang penting secara pribadi dulu, ibda' bin nafsik dulu. Dirinya sendiri yang lebih mengutamakan baru untuk orang lain. Nah, jadi
kewajiban kurban itu adalah kewajiban tahunan untuk sebenarnya per unit keluarga. Tapi Nabi sendiri mencontohkan kalau bisa pribadi itu jauh lebih baik. Karena satu kebaikan itu akan lebih baik kalau kita tidak semampu kita, semaksimal kita. Mohon maaf Pak, Bu, saya ini punya kambing awalnya hanya 2 ekor, tapi 20 tahun yang lalu. Jadi 20 tahun yang lalu saya nitip 2 ekor kambing di daerah Gunung Kidul. Dan sekarang sudah beranak pinak, saya nggak tahu sudah berapa puluh ekor. Kewajibannya hanya 1. Setiap tahun dia harus mengurangi 1 kurban atas nama saya. Jadi saya sampai mati pun nanti selalu berkurban. Kenapa? Karena kalau dia amanah, kecuali kalau sudah dijual semuanya, tapi saya pernah lihat sudah puluhan. Jadi nitip 2 kambing yang syukur yang betina semua. Nanti ada yang ngawini, tenang aja. Asal di gembala nanti ada, nggak tahu siapa, nanti ada perselingkuhannya dengan siapa. Tapi prinsipnya, personnya saya cuma titip 2 Pak, Bu. Itu 20 tahun yang lalu. Tugas Anda pokoknya setiap tahun saya dikirimi 1 untuk kurban. Sekarang sudah beranak pinak, sudah puluhan kambing. Masya Allah. Dan insya Allah sampai mati kita masih bisa kurban. Itu bagus juga. Dan saya tidak ngitung itu. Karena saya sudah investasinya sudah 20 tahun yang lalu, jadi waktu itu masih dosen muda, saya masih awal-awal jadi dosen, ada orang amanah, ya kasih itu. Nah, itu cara di mana kita bisa berkorban walaupun kita sudah mati, investasi itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sehat. Ya, sama-sama, Dipa, Mbak Cukup Rosa. ya, Teh Diba ya. Teh Rosa cukup ya? Mau Masya Allah. mengembangkan lagu. Saya ini orang sangat saya sangat bakat untuk nyumbangkan lagu loh ya. Lagu apa aja sumbang. Pokoknya lagu apa saya sumbang. Masya Allah Ustaz. Baik, selanjutnya dari rekan Pramudia Pramono. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau tanya bagaimana kalau ada rekan dari agama lain yang mau menyumbangkan seekor sapi untuk disembelih di masjid saat ini? Bagaimana Ustaz? Ada sumbangan boleh, sapi? tapi dia pahalanya hanya di dunia. Di akhirat dia tidak mendapatkan. Jadi tetap bisa diterima nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa. Tapi amalan dia disempurnakannya di dunia. Di akhirat dia tidak dapat. Nanti dibaca surat An-Nur ayat 39 dan surat Hud ayat 15 dan 16. Ya, siap. Ya. Jadi orang-orang kafir itu amalannya kayak Fata Morgana. Ya, dia dapat di dunia, dia dapat popularitas, dia masuk viral mungkin itu, melebihi Anji mungkin dengan Hadi Pranoto ya. Penemu obat itu. Ya, baik, terima kasih. Mas Gatot itu. Ya, pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya terakhir mungkin Pak Ustadz sebelum kita tutup, pertanyaan dari Bang Ahmad Bangsali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau seandainya kondisi ekonomi sedang tidak baik, yang ada uang hutangan, apa boleh kurban, apa bayar hutang terlebih dahulu nih Ustadz? Kalau hutang itu di dalam kemampuan, maka tetap berkorban. Hutangnya bisa di reschedule. Contoh, Erick Thohir itu hutangnya banyak, gitu. Dia tetap harus korban. Abu Rizal Bakri itu mohon maaf, itu saya tahu persis dia punya utang, misalnya. Bahkan mohon maaf, Anda lihat pengusaha-pengusaha itu punya utang loh. Jangan salah. Nah, tapi utang itu utang dalam kemampuan. Misalnya Bu Ranti ini nggak pegang uang bulan ini misalnya, nggak pegang uang. Ngutang, boleh. Karena saya yakin sebentar lagi, ya Allah yang datang akan banyak orang datang ke kantornya Bu Ranti. Dalam kemampuan. Jadi boleh. Tapi kalau untuk makan aja susah, maka didahulukan kewajiban didahulukan prioritasnya untuk mengembalikan utang dulu. Kalau memang tidak dalam kemampuan. Nah, tapi kalau memang apalagi pegawai negeri misalnya ASN misalnya, jelas dia dapat gaji bulanan. Tahun ini mungkin pandemi nggak bisa, tapi insya Allah bulan-bulan depan masih bisa ada uang untuk survive itu. Maka ya, jadi berkorban itu hutang boleh. Termasuk haji itu hutang boleh kalau dalam kemampuan. Kalau haji harus lunas hutangnya, pengusaha semuanya nggak bisa haji. Hampir semua pengusaha di Indonesia itu punya utang. Nggak apa-apa, karena utang itu dalam kemampuan. Jadi korban itu ideal sekali kalau santri saya, mohon maaf, santri saya di sekolahnya dan juga di pesantren itu ada namanya tabkur, tabungan kurban.
Jadi ada santri yang 3 tahun sekali dia kurban. Kenapa? Karena tabungannya itu lunas dalam 3 tahun. Dapat 1 kambing. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Itu tabungan kurban. Namanya tabkur, tabungan kurban. Ada yang 5 tahun, ya karena nabungnya sedikit-sedikit gitu, tahu-tahu 5 tahun itu dia bisa kurban. Jangan sampai selama hidup malah nggak ada kurban. Orang tuanya nggak kurban, padahal beli rokoknya lebih banyak, padahal beli sepeda Brompton di Jogja itu inden. Sepeda Brompton itu kalau belikan kambing itu bisa dapat 20 kambing, bisa dapat 10 kambing. Brompton itu ya Allah bisa dilipat. Nah kalau memang sudah dilipat nggak usah pakai sepeda. Sepeda itu untuk olahraga justru yang itu semuanya. Tapi nggak tahu di tempatnya Mas Gatot, tempatnya Bu Ranti juga demam nggak itu sepeda. Di Jogja inden Bu. Tidak hanya Brompton sih, beli sepeda di toko sepeda itu diatur polisi, pakai nomor antrian. Karena yang masuk dengan yang di luar itu betul-betul supaya berjarak. Sampai begitu rupa, sampai hari ini. Itu saja. Jadi Brompton begitu laris, tapi kambing ada yang enggak. Laris Brompton. Iya. Itu. Ya, apalagi notaris. Seperti Bu Evi ini, Masya Allah, luar biasa. Ya. Amin, insya Allah Ustaz. Ya, baik, begitu. Demikian. Baik. Ya, demikianlah kajian kita Ustaz. Untuk sebelum kita tutup, mohon doanya untuk kita semua Ustaz. Ya. Dengan doa. Sekali lagi mohon maaf. Pertama, kalau saya suka ceplos-ceplos ini, terutama Bu Ranti, Pak Boy, mohon maaf. Pak Boy, Pak Iskandar, ini saya ini di mana-mana suka ceplos-ceplos, keceplosan kalau ada hal yang kurang berkenan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Itu saja. Pokoknya kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Bu Ranti menghubungi saya lagi. Nanti karena poin Ibrahim ini banyak Bu. Belum lagi parentingnya, belum lagi ketahanan rumah tangganya, itu belum lagi yang lain-lain. Nanti banyak tema. Kalau perlu sebulan, 2 bulan sekali ikano. Ini kita jadwalkan. Setuju nggak teman-teman notaris? Setuju nggak? Setuju sekali Ustaz. Setuju. Insyaallah. Tolong perhatikan Pak Boy, perhatikan Pak Bu Ranti, sebaik-baik pimpinan itu harus memperhatikan aspirasi daripada umatnya. Ya. Aspirasi dari ini ada yang setuju, ada yang 8, 9, 10 semuanya itu. Nah, nanti bicara tentang bagaimana istri yang solihah, bagaimana menjadi ibu yang tidak hanya karena karir, tapi nanti peran domestiknya. Jadi bagaimana wanita berkarir di dalam Islam dengan tetap on the track itu semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, maka tolong isi hati kita masing-masing. Ada yang paling berat untuk kita doakan adalah orang tua. Orang tua ada 3, 1 orang tua kandung, 2 mertua. Karena anak turun kita dari mertua kita. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita. Yang ketiga adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Hari ini Pak Boy, Bu Ranti adalah orang tua kita. Maka kita awali dengan baca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik. Mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Utamanya COVID-19 itu betul-betul segera sirna dari bumi Indonesia. Terserah mau yang menemukan Pak Hadi Pranoto atau Anji, terserah. Yang penting betul-betul siapapun punya usaha bareng-bareng untuk menolak corona ini. Al-Hadiniyah. Wali kuliniati sulh khafuluhu, wali dari ta'ala, wali syafati rasul, al-fatihah. Amin, amin, rabbal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amai kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwalikal karim wa adimi sultanik. Al-maghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Bifadli ismi izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Beli rumah di Kota Bekasi setelah ceramah, Bu Ranti jangan lupa administrasi. Enggak, bukan kan itu ya. Segera Kak, ya kurang lebihnya mohon maaf. Itu Bu Ranti, Mbak Devi, Mbak Ihda, Rosa, Bu Rosa semuanya, Bu Irna, Bu Tantri semuanya pokoknya, Mbak Desi, Mbak Ilmiati semuanya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.